Look how close my butt is to my head. Halo brotherku semuanya, kembali lagi di channel Cinema Zidan. Masih bersama saya, Minjet, yang akan merekap sebuah alur film yang udah banyak direkap oleh channel-channel lain. Tapi nggak apa-apa lah ya, barangkali kalian tetap suka. Nah, film ini adalah Raya and the Last Dragon. Jadi film ini tuh ceritanya Disney mengambil beberapa bumbu dan bahan-bahan komposisi budaya-budaya yang ada di Asia Tenggara dan dijadikan satu, lalu dijadikan sebuah film yang berjudul Raya and the Last Dragon. Nah, jadi gimana tuh ceritanya? Langsung aja kita ikutin. Mari kita nganu bersama-sama. Awal dari film ini ya, kita diperlihatkan seorang wanita muda yang melintasi tanah yang begitu usang dengan patung-patung manusia di sekitarnya. Wanita ini bercerita kalau dulunya dunianya ini gak usang kayak gini. Dan 500 tahun yang lalu dunianya ini dipanggil dengan nama Kumandra. Di negeri Kumandra, para manusia hidup damai berdampingan dengan para naga. Sampai suatu saat wabah jahat bernama Drun datang. Drun ini mempunyai kekuatan dapat mengubah apa yang mereka sentuh menjadi batu. Para naga yang tadinya hidup bersama pun mengorbankan diri agar para Drun menghilang. Nah, manusia-manusia yang tadi jadi batu hidup kembali guys, tapi enggak dengan para naga. Para naga tersebut tetap menjadi batu. Dan permata naga yang digunakan untuk mengusir Drun sekarang diperebutkan oleh para manusia dan Kumandra yang tadinya cuman satu. Sekarang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Fang, Heart, Spine, Tail, dan Talon. Dan suatu hari seorang wanita muda mengendap-endap dan berusaha masuk ke kuil rahasia permata naga. Wanita muda itu dengan segala kecerdasannya berhasil mengalahkan semua jebakan-jebakan yang ada di istana tersebut. Dan sesampainya di ruang penyimpanan, ia dihadang oleh seorang pria yang bernama Sif Benja yang ternyata adalah seorang penjaga permata naga itu. Dua orang ini pun bertarung sampai akhirnya wanita muda ini yang bernama Raya menang tipis dari dia. Nah, ternyata guys, Sif Benja ini adalah ayah dari Raya sendiri. Seusai berlatih, mereka kembali ke istana. Sif Benja berkata ke Raya kalau ia mengundang para negeri lainnya untuk datang ke Heart, tempat Raya berada. Dan singkat cerita, para perwakilan dari negeri lain pun datang. Sif Benja meminta para perwakilan untuk bersatu kembali menjadi Kumandra. Tapi respon gak sesuai apa yang mereka harapkan. Perdebatan terjadi guys. Raya di sini mengambil inisiatif dong untuk maju ke depan dan memenangkan orang-orang dengan menawarinya makanan. Di situ ia juga bertemu dengan seorang anak kecil bernama Namari dari negeri Fang. Beruntungnya Raya, Namari dan dirinya mempunyai banyak kesamaan dan sama-sama suka dengan naga. Mereka bercerita sampai akhirnya Namari ini memberikan cindera mata naga kesayangannya. Dan sebagai gantinya, Raya mengajak Namari untuk melihat permata naga milik negeri Heart. Raya yang dengan baik hati mengajaknya, secara kasat mata dan jelas-jelas dikhianati oleh Namari. Dua orang itu pun bertarung. Namari menggunakan flare-nya memanggil pasukan negeri Fang untuk membantu. Sif Benja yang melihatnya akhirnya datang dan mereka pun bertarung semua untuk menjaga permata tersebut. Nah, ternyata guys, enggak hanya Fang aja yang datang ke tempat penyimpanan tersebut. Negeri-negeri lain pun berebut mengambil permata itu. Sampai-sampai permatanya pecah menjadi beberapa bagian. Nah, tiba-tiba aja Drun lagi-lagi datang dan menyerang negeri tersebut. Semua orang pun berlarian menghindari kejaran Drun. Sif Benja yang terluka putus asa. Ia menyuruh Raya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Ia melempar Raya jatuh ke sungai dan Sif Benja pun ikut menjadi batu. 6 tahun kemudian, Raya sekarang menjadi wanita yang dewasa. Hari-harinya dipenuhi ambisi untuk mengembalikan ayahnya kembali. Nah, si Raya ini mendedikasikan hidupnya untuk mencari naga terakhir, yaitu Sisu. Sampai akhirnya ia berada di ujung sungai. Ia masuk ke sebuah kapal yang karam dan mulai menggelar ritual untuk membangkitkan Sisu. Saat ia berdoa, tiba-tiba aja air-air membentuk gelembung-gelembung dan berkumpul sampai menjadi seekor naga. Ya, Sisu sekarang hidup kembali. Raya sangat gembira bertemu dengan Sisu. Ia pun menceritakan kalau kehidupan manusia sudah berubah. Bahkan permata naga yang waktu itu ia buat sekarang udah pecah menjadi beberapa bagian. Sisu langsung berteriak kesal. Mereka berdua pun akhirnya menjalin kerjasama untuk menemukan bagian permata yang hilang. Nah, kali ini mereka ada di desa Tail. Di dekat tebing, Raya mencoba masuk dan melewati berbagai jebakan.
Nah, akhirnya Raya dan Sisu berhasil masuk ke ruang rahasia Desa Tel. Di sana, ia menemukan Raja Desa Tel yang udah menjadi bangkai demi menjaga permata tersebut. Tapi lagi-lagi ruangan itu dipenuhi oleh jebakan. Raya dan Sisu langsung bergelantungan ke seberang. Raya yang udah hafal dengan jebakan-jebakan mencoba menonaktifkan jebakan-jebakan itu. Hingga akhirnya, ia bisa mendapatkan permatanya kembali. Sisu yang menyentuh permata tersebut tiba-tiba aja berubah menjadi seorang manusia dan ternyata kekuatan dari permata itu berasal dari naga yang bernama Prani. Dan Sisu ini menceritakan kalau setiap naga mempunyai sihirnya masing-masing. Namari yang tadi mengejar Raya tiba-tiba aja sampai di tempat tersebut. Raya berkata kalau ia udah menemukan Sisu, tapi Namari malah menertawakannya dan menyuruh para pasukannya untuk menangkap Raya. Raya pun berusaha kabur sembari ia mengaktifkan jebakan-jebakannya lagi. Ia kabur lewat dinding kentut yang tadi hingga ia sampai di tuk-tuk dan kabur dari situ. Namari yang ambisius masih aja mengejar Raya. Nah, si Raya mempunyai ide lain nih. Ia lompat ke air dan Namari beserta pasukannya pun mencari jalan lain, sedangkan si Raya naik ke sebuah kapal dan bertemu dengan seorang anak yang bernama Bun. Raya meminta Bun untuk mengantarnya ke negeri Talon. Sisu yang notabene pernah handal membantu Raya dan Bun untuk mempercepat kapalnya. Dan para pasukan Feng pun kembali ke negeri Feng. Sisu yang bahagia karena kembali ke air lagi langsung berenang ke sana kemari guys. Raya sendiri khawatir apabila orang-orang akan melihat Sisu dan mengincarnya. Ia pun menyuruh Sisu untuk kembali ke wujud aslinya. Seusai itu, Kapten Bun menyiapkan makanan untuk Raya dan Sisu, tetapi Raya menyuruh Sisu untuk berhati-hati karena bisa aja makanan ini beracun. Sisu nggak peduli dengan omongan si Raya dan memakan makanannya. Kembali ke para Feng yang sekarang ada di tempat bangkai naga. Sementara Raya dan kawan-kawannya berada di tengah sungai yang di tepinya ini terdapat banyak sekali drun. Sisu bercerita kalau drun dulunya adalah wabah yang lahir dari perselisihan para manusia. 3 orang itu lalu memberikan penghormatan kepada orang-orang yang dulu telah dikutuk jadi batu oleh para drun. Singkat cerita sampailah mereka di negeri Talon yang ada di atas air. Raya menyuruh Sisu untuk tinggal di kapal sementara ia sendiri yang akan mencuri permatanya. Negeri Talon ini tampak ramai, banyak orang berdagang di mana-mana. Raya yang ada di pasar Talon tiba-tiba aja melihat seorang bayi yang menangis dan Raya menghampiri bayi tersebut. Lalu di belakang bayi tersebut ternyata udah ada monyet-monyet yang mencuri permatanya. Lucunya lagi, si bayi dan si monyet ini ternyata bekerja sama. Sisu yang ada di kapal berniat untuk menolong Raya. Ia pun masuk ke pasar negeri Talon dan mengambil barang-barang para pedagang yang ada di sana. Ia berdalih kalau ia akan membayarnya dengan hutang atau kredit dan barang-barang ini akan diberikan kepada pemimpin negeri Talon. Nah lalu guys, para pedagang pun menyuruh Sisu untuk membayarnya. Nah, Sisu nggak bisa apa-apa. Tapi untungnya ada seorang nenek-nenek yang menyuruh para pedagang itu untuk pergi dan mengajak Sisu bersamanya. Sementara itu si Raya sibuk mengejar bayi dan monyet tersebut sampai akhirnya adegan kejar-kejaran di sini sangat amat lucu karena bayi itu begitu ngegemesin. Nah untungnya si Raya dan Tuk Tuk berhasil menjebak bayi itu. Raya pun berhasil mendapatkan permatanya kembali. Lalu ia mendapat sebuah ide nih untuk menggunakan bayi tersebut sebagai pengalihan para pengawal negeri Talon dan Raya pun berhasil masuk ke dalam istana negeri Talon. Ia mencoba mencari Deng Hai di sini, tapi yang ia dapat adalah sebuah fakta yang ternyata Deng Hai telah menjadi batu dan pemimpin negeri Talon sekarang adalah nenek-nenek tadi yang menolong Sisu. Sisu pun cerita ke nenek kalau ia membawa hadiah untuk ketua Deng Hai. Nah lalu si nenek membawa Sisu keluar kota Talon dan di sana para drun tiba-tiba aja hampir menyerangnya. Nah ternyata guys, si nenek itu sangat amat jahat. Ia mengkhianati Sisu dan meminta Sisu memberitahu di mana permata itu berada. Untungnya, ketika Sisu akan ditinggalkan sendirian, Raya pun datang dan menolong. Ia berhasil mencuri potongan permata dari si nenek itu. Lalu ketika Sisu memegangnya, ternyata kekuatan yang didapat adalah ia bisa mengeluarkan kabut. Dan itu adalah kekuatan dari Jagan, naga yang lainnya. Sisu dan Raya pun segera kabur dan kembali ke kapal. Sisu yang merasa dikhianati sangat amat sedih. Untungnya ada bayi yang tadi nih dan si bayi itu cukup menghiburnya. Di tempat lain guys, negeri Feng, Civerana sedang rapat dengan para patih-patihnya. Namari tiba-tiba aja datang dan meminta si Verana untuk memberinya pasukan lagi untuk mengejar Raya.
Tapi si Verana malah mengajak Namari berjalan-jalan. Dua orang itu saling beradu argumen dan si Verana pun menuruti permintaan Namari. Sementara itu di kapal, Raya menemani Sisu yang lagi-lagi sedang sedih. Sisu masih teringat saat ia dikhianati oleh pemimpin dari Talon. Si Raya lalu bercerita kalau sebenarnya ia ini ingin membangun Kumandra lagi, tapi itu nggak mungkin karena Kumandra hanyalah sebuah dongeng. Dan yang ia inginkan hanyalah mengembalikan ayahnya kembali. Singkat cerita, sampailah mereka di negeri Spine. Si Sisu tiba-tiba aja langsung nyelonong dan membawa makanan. Raya pun mengejar dan mencoba mencegahnya. Sesampainya di gerbang Spine, mereka tiba-tiba terperangkap dan dibawa ke sebuah rumah. Di situ, ia bertemu dengan pemimpin negeri Spine yang bernama Tong yang sangat amat mengerikan. Tong pun menakuti mereka semua. Tapi bodohnya, Tong ini nggak tahu apa yang akan ia lakukan kepada Raya. Tiba-tiba aja Tuk-Tuk datang bersama Bun dan para bayi. Mereka membebaskan Raya dan mengikat si Pak Ketua. Lalu tiba-tiba dari luar pintu pasukan Feng datang dan meminta negeri Spine untuk memberikan Raya. Si Raya akhirnya mengerti kalau semua orang di negeri Spine telah menjadi batu dan yang tersisa hanyalah si Pak Ketua Tong. Raya dengan kecerdasannya meminta Tong untuk membantunya. Si Tong akhirnya setuju. Raya pun akhirnya keluar dan berhadapan dengan Namari. Dua orang itu bergelut sampai mati, tapi sayang si Raya berkali-kali dijatuhkan. Sisu yang melihat hal itu pun langsung mengeluarkan kabutnya dan berubah menjadi bentuk naga. Namari dan para kawan-kawan Raya yang melihat kehadiran Sisu gak bisa ngelakuin apa-apa. Mereka hanya bisa diam. Di kapal, Raya dimarahi karena ia gak pernah memberitahu kawan-kawannya kalau ia adalah Sisu. Sisu pun berkata ke teman-temannya kalau ia dan Raya akan mengembalikan dunia. Bun yang mendengarnya akhirnya bersedia membantu. Gak hanya Bun aja, si bayi dan Tong pun bersedia untuk bekerja sama. Bahkan Tong sampai memberi permatanya ke Sisu. Sisu yang menyentuh permatanya tiba-tiba aja menurunkan hujan dan ternyata ini adalah sihir milik saudaranya yang bernama Penggu. Sisu sangat gembira ketika bisa merasakan air hujan. Mereka pun akhirnya berlayar menuju negeri Feng. Di kapal, Raya dan kawan-kawannya menyusun sebuah rencana untuk mencuri permata. Para orang-orang yang ada di situ saling memberikan rencananya. Dan bisa kita lihat kalau para orang-orang membenci negara Feng karena insiden masa lalu. Sisu sendiri tiba-tiba aja menarik Raya dan membawanya ke desa Heart, atau tepatnya ke tempat penyimpanan permata itu. Sisu memberitahu Raya kalau di tempat itulah semuanya bermula. Sisu mengenalkan saudara-saudaranya yang telah menjadi batu ke Raya. Sisu lalu menceritakan kalau mereka adalah para naga terakhir dan kejadian awal bagaimana permata itu dibuat. 4 naga saling memberikan kekuatannya dan menyerahkan permatanya ke si naga terakhir yang paling kecil, yaitu Sisu. Sisu pun mengajari Raya untuk lebih membuka diri dan percaya kepada orang lain. Raya akhirnya setuju untuk mengikuti rencana Sisu, yaitu meminta permata tersebut dengan baik-baik, dan Raya udah memiliki rencana yang akan ia jalankan. Di negeri Feng, Verana sedang menceritakan berbagai kisah ke anak-anak Feng. Lalu datanglah Namari yang bercerita kalau ia bertemu sebuah naga dan barangkali hal itu bisa menyelamatkan Kumandra. Tapi Verana memiliki rencana lain. Ia berpikir untuk meribut Sisu dan permata-permata lainnya. Malam hari pun tiba. Si bayi dan monyet-monyet mengendap masuk ke dalam istana dan memberikan Namari pertanda untuk bertemu. Namari akhirnya menerima cenderamata naga yang menandakan Raya mengajaknya bertemu. Di kapal yang tadi, Bun dan Tong sedang berdebat soal makanannya. Raya pun sedikit memberikan resep rahasia agar mereka semua berdamai. Lalu Raya dan kawan-kawannya akhirnya makan bersama. Setelah itu ia melihat sinyal kalau Namari menyetujui pertemuannya. Keesokan paginya Namari yang ada di tepi tebing bertemu dengan Raya. Namari lalu memberikan Raya permata naganya. Tapi tiba-tiba saat Sisu keluar, Namari meminta Sisu untuk ikut dengannya. Sisu setuju untuk ikut dengan Namari walaupun Raya sedikit menolak. Sisu padahal udah percaya dengan Namari, tapi Namari yang jahat malah melontarkan panahnya sehingga Sisu tertembak. Sisu pun jatuh ke dalam air dan tewas. Lalu secara mengejutkan, air-air yang ada di sekeliling negeri Feng pun menghilang. Drun yang tadi ada di sekitar istana pun mencoba masuk ke dalam. Si Raya dengan penuh amarah berjalan sendirian memasuki istana Feng. Ia menantang Namari untuk berduel 1 versus 1. Dua perempuan gagah itu pun saling bergelut. Teman-teman Raya yang tadi akhirnya sampai di dalam istana. Mereka semua bekerja sama untuk membantu menyelamatkan para warga yang kesusahan.
Sementara Raya sendiri berhasil mengalahkan Namari. Namari terus menyalahkan Raya atas kematian Sisu, dan Raya yang udah sadar melihat teman-temannya melindungi para warga dan segera menyusulnya. Namari yang juga udah sadar akan kesalahannya ikut membantu Raya dan teman-temannya. Kelima orang itu pun terpojok. Raya mempunyai sebuah ide. Ia mengajak teman-temannya untuk menyatukan permatanya dan mengalahkan para drone. Teman-temannya pun mengikuti apa kata Raya. Mereka semua akhirnya memberikan kesempatan ke Namari untuk mengumpulkan permata-permata tersebut dan menyelesaikan ini semua. Namari diberi dua pilihan. Ia bisa kabur atau bisa menyelamatkan teman-temannya. Dan Namari pun akhirnya menyusun permata itu kembali. Tapi entah mengapa permata itu nggak bersinar. Namari pun ikut menjadi batu. Lalu tiba-tiba aja guys, keajaiban terjadi. Permata itu mengeluarkan sebuah sinar yang langsung mengusir para drone dan menurunkan hujan yang mengikis batu-batu itu, sehingga orang-orang pun dapat kembali hidup. Air-air pun kini bermunculan lagi. Hujan-hujan mulai turun dan yang terpenting dari kejauhan ternyata para naga hidup kembali dan datang ke negeri Feng. Mereka membuat putaran untuk membangkitkan kembali sang naga terakhir, yaitu Sisu Datu. Sisu pun sangat gembira karena saudaranya hidup kembali. Ia lalu menemui Raya dan kawan-kawannya dan mereka pun akhirnya saling berpelukan. Di akhir cerita, Tong kembali ke sukunya yaitu Spine. Ia bertemu dengan keluarganya kembali. Nah, si bayi dan monyet-monyetnya juga bertemu dengan ibunya. Bun kembali ke Tel untuk bertemu keluarganya, sedangkan Raya sendiri kembali ke Heart untuk bertemu dengan ayahnya, Shiv Benja. Sisu dan seluruh orang-orang dari berbagai negeri ternyata ikut datang ke negeri Heart, dan hal ini menandakan kalau Kumandra sudah bangkit kembali. Tamat. Terima kasih ya guys udah mengikuti cerita alur film dari Raya and the Last Dragon. Menurut gua ceritanya begitu. Ya keren sih, dan ada pesan yang perlu kalian ambil di sini, yaitu please percaya dikit deh sama orang, walaupun akhir-akhirnya kalian juga bakal ya begitulah, tahu sendirilah. Yaudah kalau gitu gua cabut ya, gua lagi rada nggak enak badan, jadi ya mohon dimaklumi. Ya udah kalau gitu sampai bertemu di konten selanjutnya. Big drop and out, ciao.